Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Kalaksa BPBD Provinsi Bali, Bapak Made Rentin, berkaitan dengan beberapa hari yang lalu diberikan penghargaan nih. Penghargaan tentang apa? Kita langsung saja sapa dulu Pak Made Rentin. Om Swastiastu, Pak Kalaksa, gimana kabar? Om Swastiastu, kabar baik, salam tangguh, salam sehat. Tetap semangat nih Kalaksa. Tetap semangat, wajib. Nah, kalau wawancara beliau tetap semangat nih, karena harus, kemana-mana terlalu semangat dan tetap berputar, bekerja gitu ya. Kemarin mendapatkan penghargaan, mungkin bisa diceritakan langsung kepada pemirsa penghargaannya ini apa nih? Iya, pemirsa sareng sami Om Swastiastu, Titiang Made Rentin, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, sepisanan pernah ke Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali. Tahun ini 2021 pemerintah Provinsi Bali melalui BPBD untuk ketiga kalinya mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan rupanya pihak Bali TV, Bali Post juga pada posisi yang sama, mendapatkan penghargaan, sekaligus kami juga menyampaikan ucapan selamat. Rupanya sinergitas kita yang luar biasa dalam rangka manajemen penanggulangan bencana di Provinsi Bali khususnya. Jadi peran media cukup sangat strategis. Membantu, ya. Sangat strategis. Sinergi ini menghasilkan penanggulangan bencana yang cukup baik di Bali gitu, Pak. Betul sekali. Saya kalau boleh flashback, 2019 kami di BPBD mendapatkan penghargaan dalam rangka partisipasi aktif pemerintah Provinsi Bali di dalam penanggulangan bencana. Kemudian di 2020, pemerintah Provinsi Bali kembali mendapat penghargaan dalam rangka apresiasi BNPB pemerintah pusat dalam rangka keaktifan dalam PRB, pengurangan risiko bencana. Khusus untuk 2021 ini, pemerintah pusat BNPB memberikan penghargaan kembali untuk ketiga kalinya kepada pemerintah Provinsi Bali melalui BPBD atas kinerja dan sinergitas dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu saya menggarisbawahi kata sinergitas. Oleh karena itu piagam yang kami terima tahun ini kami persembahkan sepenuhnya kepada seluruh sahabat-sahabat tangguh kami yang ada di lapangan. Pertama, personil BPBD baik di Provinsi Bali, di BPBD Kabupaten Kota yang ada di seluruh Bali. Yang berikutnya kepada seluruh personil relawan dari semua unsur, dari semua lembaga relawan, dimanapun berada, karena selama ini sangat amat banyak membantu kami. Kemudian yang paling utama adalah kolaborasi sinergitas unsur pentailik. Bahwa kami pemerintah selalu disupport, dibantu oleh unsur masyarakat, dunia usaha, unsur akademisi, dan yang terakhir, poin kelima adalah teman-teman dari media memiliki peran dan fungsi strategis di dalam membantu kami dalam upaya mengedukasi, mensosialisasikan berbagai program kegiatan, terutama dalam rangka kesiapsiagaan di tengah-tengah masyarakat. Berarti penghargaan ini juga tidak lepas dari bagaimana upaya BPBD ya Pak Rentin ya, berkaitan dengan pandemi ini gitu ya. Betul. Nah kalau dalam konteks pandemi ini, mungkin ini kan kita sudah setahun ya mengalami ini. Saya kira kita sudah merasakan betul dampaknya dan bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan BPBD bersinergi dengan berbagai macam stakeholder ini, gimana Pak Rentin selama setahun ini? Oleh Bapak Gubernur, kami di BPBD tempat kita sedang duduk sekarang adalah Posko Sekretariat Penanganan COVID-19 Provinsi Bali. Oleh Bapak Gubernur, saya ditunjuk sebagai Sekretaris Satgas. Dalam konteks penanganan COVID-19 yang bulan Maret ini sudah berulang tahun, kasus pertama muncul di Provinsi Bali kisaran kalau tidak Februari di awal bulan Maret. Artinya penanganan COVID-19 di Provinsi Bali kita sudah hampir bahkan melewati sudah 1 tahun. Oleh karena itu saya melihat bahwa pemerintah daerah, Satgas dalam hal ini, kami tidak sendiri. Kami banyak disupport terutama oleh pihak dunia usaha, termasuk teman-teman media, bagaimana teman-teman media memberitakan tentang kondisi penanganan COVID-19 di Provinsi Bali, tentu dari berbagai sisi. Sisi yang masih perlu dioptimalkan tentu perlu diberitakan kepada masyarakat, tetapi sisi lain pencapaian yang banyak diapresiasi oleh pemerintah pusat, tidak kurang dari Bapak Presiden, Bapak Menko Marves, termasuk Pak Menteri Dalam Negeri memberikan apresiasi atas penanganan kita di Provinsi Bali. Sampai dengan kondisi di awal bulan Maret ini memang
relatif terjadinya penurunan baik terhadap kasus harian maupun terhadap jumlah orang yang masih dirawat. Ini sesungguhnya 2 di antara 4 indikator yang bisa kita lihat tentang bagaimana optimalisasi di dalam penanganan COVID-19 di sebuah wilayah. Penambahan kasus harian, jumlah kasus aktif, kemudian tingkat kesembuhan dan tingkat kematian. Saya ingin menggarisbawahi di tingkat kesembuhan yang memang Bali masuk di antara 7 provinsi yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat untuk fokus dalam penanganan. Bali memang kita selalu bergelut, selalu berada di dalam lingkaran 10 besar. Sampai dengan kemarin kita ada di peringkat ke-7. Karena memang peringkat secara nasional dilihat berdasarkan akumulasi kasus positif di satu sisi, kemudian jumlah pasien yang masih dirawat. Kita di Bali dari sisi akumulasi jumlah kasus positif kita berada di peringkat ke-7 dibandingkan dengan beberapa provinsi lain. Tetapi yang menggembirakan adalah 92% lebih tingkat dan angka kesembuhan yang terjadi di Bali. Ini sebuah capaian yang sungguh luar biasa, dipertegas kembali dengan diberlanjutkannya keberlanjutan pelaksanaan PPKM berskala mikro di Provinsi Bali. Pandangan Bapak Presiden, PPKM berskala mikro, kalau kita di Bali menerjemahkannya PPKM berbasis desa adat, desa dan kelurahan. Jadi di bawah itu berkolaborasi 3 unsur, desa adat, desa dinas, ada kelurahan, terbentuk dalam satu posko. Poskonya bersatu, personilnya juga bersinergi dalam rangka melakukan upaya penanganan di tingkat terbawah, di desa khususnya. Oleh karena itu harapan kita semua dengan adanya kolaborasi berbagai unsur di tingkat bawah, kita memberikan arahan di tingkat provinsi, teman-teman di kabupaten kota sampai di tingkat bawah, dumugi, dan semoga pandemi COVID-19 segera berlalu. Lebih-lebih Bapak Gubernur bersinergi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini 2 kementerian sekurang-kurangnya, ada Pak Menteri Pariwisata, ada Pak Menteri Kesehatan, ingin menggerakkan kembali dengan tagline Bali Kembali. Bali Kembali ya. Bali Kembali. Dengan diawali membentuk Green Zone, zona hijau kawasan pariwisata. Bapak Gubernur menyetujui dan sepakat dengan kedua menteri yang saya sebutkan tadi, Pak Menteri Kesehatan dan Menteri Pariwisata, dipilihnya Ubud, kemudian Sanur, dan kawasan ITDC Nusa Dua. Total ketiga kawasan itu memiliki sekurang-kurangnya 150.000 jiwa. Ini penting kami petakan karena langkah untuk mewujudkan zona hijau, langkah pertama dan utama adalah kita melakukan vaksinasi kepada warga yang bertempat tinggal di tempat itu, kemudian kepada pelaku pariwisata yang bekerja di tempat itu, termasuk kepada setiap orang yang akan menikmati berbagai destinasi wisata di ketiga tempat itu. Berarti, oleh karena itu harapan kami hijau kita buat dengan didahului dengan vaksinasi kepada. Berarti di daerah 3 daerah ini akan mendapatkan prioritas utama ya. Sangat prioritas. Seluruh penduduk di sana akan divaksin atau hanya 70%-nya Pak? Seluruh penduduk. Apalagi ada konteks kebijakan baru yang awalnya atau semula lansia tidak dibolehkan untuk vaksin, yang penyintas COVID juga tidak boleh divaksin awalnya, tetapi dengan kebijakan baru, lansia, penyintas COVID, termasuk yang memiliki riwayat penyakit komorbid, mereka dengan syarat tertentu diawali dengan screening, mereka tetap akan diperbolehkan untuk mendapatkan suntikan vaksin. Ada targetnya Pak, Kalaksa kapan ini daerah 3 yang akan dibentuk? Hari ini kami akan menerima kehadiran Bapak Menteri Kesehatan dalam rangka mempercepat untuk ketiga tempat ini dalam waktu tidak terlalu lama. Target Bapak Gubernur, saya dengan Pak Kadis Kesehatan dipresur oleh Bapak Gubernur diberi target tidak lewat dari bulan Juni, itu ketiga kawasan sudah tuntas untuk vaksinasi, baik tahap pertama maupun tahap kedua. Ingat, setiap orang disuntikkan 2 kali suntikan vaksin. Baru akan optimal di dalam memunculkan imun yang ada di tubuh kita. Saya termasuk salah satu pejabat di Pemprov Bali mendampingi Bapak Gubernur Pak Sekda di saat suntikan vaksin pertama di Pemprov Bali.
saya masuk di antara 16 jajaran pejabat di Pemprov Bali yang untuk menerima dan pertama ya, mendapatkan suntikan pertama. Sudah 2 kali, Pak ya? Sudah 2 kali. Kalau saya baru 1 kali. Baru 1 kali. Teman-teman media kan juga menjadi prioritas terima kasih kami. nih dari BPPD Karena pemikiran Pak Gubernur, Pak Sekda selaku Ketua Harian Satgas, teman-teman media mengingat mobilitas dan interaksinya sangat tinggi dan padat di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu potensial terjadinya paparan dan penyebaran virus. Oleh karena itu teman-teman media juga menjadi skala prioritas di dalam suntikan vaksin. Baik, ya, kita ucapkan terima kasih juga saya mewakili media karena pemerintah provinsi sudah Betul, Pak. memfasilitasi ya. Betul, Pak. Sudah 1 kali, nanti yang berikutnya tanggal 20 kita akan ada vaksin lagi. Assalamualaikum. Kita lanjut lagi Pak Kalaksa tentang 3 daerah ini. Hanya 3 daerah saja atau ada target lain misalnya ke depan untuk membuka pariwisata Bali kita? Pertimbangan Pak Menteri Kesehatan, Pak Menteri Pariwisata, lebih baik kita sedikit dari sisi kuantitas wilayah, jumlah wilayah yang kita tunjuk, daripada mengambil wilayah yang begitu luas tetapi tidak fokus. Oleh karena itulah diputuskan hanya 3 tempat dulu, 3 lokasi dulu untuk tahap pertama, tahap berikutnya sudah menyusul. Di Tabanan mungkin ada Tanah Lot, di Kelungkung mungkin ada Nusa Penida, Badung mungkin bisa ditambah kawasan Kuto lagi, Kuto dan sekitarnya yang memang favorit untuk wisatawan domestik. Di tengah pandemi COVID saja tercatat oleh teman-teman kami kehadiran wisatawan domestik masih favorit wilayah Kuto di samping Sanur dan Nusa Dua, termasuk Ubud di dalamnya. Oleh karena itu perlu dipahami oleh publik. 3 kawasan ini adalah sebagai step 1, langkah pertama. Langkah berikutnya di tahap kedua, tahap ketiga dan seterusnya kita berharap Bali akan menuju kepada green zone, zona hijau untuk Bali. Ya, Bali menjadi green zone itu ada target Pak? Kalau tadi kan 3 wilayah itu sampai Juni lah. Ketika pemerintah pusat menargetkan 70% atau 80% target penduduk di suatu daerah mendapatkan suntikan vaksinasi itu sebagai satu indikator untuk mewujudkan sebuah daerah menjadi green zone. Bali, Bapak Gubernur menginginkan kita jangan lewat dari 2021. Oleh karena itu, saya hampir setiap hari dengan Pak Kadis Kesehatan dipanggil oleh Bapak Gubernur dalam rangka beliau memberikan arahan kepada kami berdua, berikan tata kelola yang baik di dalam kita mempercepat proses vaksinasi. Kalau kita tidak bantu dari pemerintah Provinsi Bali, Satgas dalam hal ini, teman-teman di kabupaten kota tentu akan kewalahan. Oleh karena itu, sejak pertengahan Februari, bahkan di awal Maret, Pak Kadis Kesehatan telah membuka tempat-tempat sebagai posko, klinik, layanan pelaksanaan vaksin bagi masyarakat, baik itu fokus di lansia. Tahap kedua ini kan ada 2 sasaran yang fokus. Pertama lansia, yang kedua petugas pelayanan publik. Termasuk di dalamnya kami, petugas dari BPBD, teman-teman Satpol PP, personil Dinas Perhubungan, kepolisian dan TNI Polri, termasuk garda terdepan yang melaksanakan dan memberikan pelayanan publik. Baik. Selama ini belum ada kendala Pak ya? Misalnya vaksinnya kurang atau belum dikirim dari pusat? Kita sekali lagi oleh pemerintah pusat untuk pelimpahan dan penyerahan vaksin kita diprioritaskan. Saya mendengarkan informasi awal dari teman-teman di Dinas Kesehatan, dalam minggu depan ini kita akan mendapatkan dropping lebih dari 2.000 dosis lagi untuk vaksin. Ini harapannya adalah dalam 2-3 bulan ke depan bisa kita tuntaskan untuk kita berikan suntikan vaksin kepada kelompok sasaran yang memang prioritas. Kita sudah ada di ujung Bali Posto kali ini, Pak Kalaksa bisa menyampaikan mungkin harapan kepada masyarakat utama ini dalam kondisi seperti ini dan peran BPD agar dipahami juga oleh masyarakat. Silakan Pak. Ya, Kalaksa. Masyarakat Sareng Sami di tengah kita masih bergelut dan menghadapi pandemi COVID-19 yang masih belum ada kepastian. Proses vaksinasi sedang berjalan. Saya ingin menggarisbawahi pesan dari Ketua Satgas Nasional, Pak Menteri Kesehatan, kendati pun kita sudah divaksin, tetapi protokol kesehatan tetap menjadi hal yang wajib untuk kita lakukan. Di sisi lain, mari secara bersama-sama semua pihak, kami di pemerintah daerah atas nama Satgas, kemudian publik, masyarakat umum, semua pihak, mari secara bersama-sama kita mentaati dan mematuhi berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Astung kare pandemi COVID-19 segera berlalu sehingga aktivitas kegiatan kita kembali bisa normal, terutama kegiatan di sektor pariwisata. Matur suksma.
Terima kasih Pak Kalaksa sudah memberikan kita informasi penting juga tentang 3 zona hijau yang sedang dibentuk, kemudian vaksinasi ini perlu kita dukung bersama, dan terakhir tadi tentang bagaimana protokol kesehatan Pak ya. Betul Pak. Yang sudah divaksin tetap protokol kesehatannya dijaga agar kita tetap bisa sehat dan selamat melampaui pandemi COVID ini. Demikian wawancara saya dengan Pak Kalaksa BPD Provinsi Bali, Bapak Madiretin. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi, Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih, sampai jumpa.